Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi bangunan SMP di Majalengka, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga sumber api berasal dari sisa pembakaran sampah warga yang terbawa angin kencang. Kobaran api besar muncul dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jati 7 Majalengka, Jawa Barat malam tadi. Kebakaran hebat ini melanda 2 ruang belajar dan merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya sisa pembakaran sampah yang dilakukan warga di belakang gedung sekolah tersebut. Api pembakaran terbawa angin dan mengenai bangunan sekolah. Anginnya terlalu kencang, jadi merembet ke gudang. Nah, itu jadi ya terjadi seperti ini. Kalau dikatakan itu adalah korslet dari listrik, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena di belakang itu tidak ada listrik. Yang itu Petugas menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Pemadaman berlangsung selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Zohadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengusulkan untuk menutup tambang emas di Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang dianggap ilegal. Sementara itu, evakuasi terhadap 8 penambang masih belum bisa dilakukan karena lubang galian masih terendam air. Penambangan yang dilakukan warga di Desa Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas kini mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Banyumas setelah adanya insiden 8 penambang yang terjebak. Bupati Banyumas Ahmad Hussein yang mendatangi lokasi kejadian mengatakan jika penambangan yang dilakukan warga merupakan penambangan ilegal. Ia pun akan mengusulkan kepada pihak provinsi agar tambang emas di Desa Pancur Rendang untuk ditutup. Ia berdalih jika kewenangan penutupan tambang merupakan hak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Saya akan mengusulkan untuk ditutup ya kepada provinsi atau pemerintah pusat. Permanen ya Pak ya? Tidak ada kata lain. Pak, ini kalau ditutup berarti di tempat yang lain juga ditutup ya? Kayak misalnya ini kalau itu yang nanti kita kan aspeknya bukan hanya masalah aspek kejadian eksiden seperti ini, juga ada sosial, aspek lain-lain kan, sehingga harus dirapatkan dengan Forkominda. Nanti tunggulah setelah rapat Forkominda aja. Selain tambang emas di wilayah Kecamatan Aji Barang, Ahmad Hussein juga akan mengusulkan penutupan penambangan di wilayah kecamatan lainnya. Menurut Bupati, hal ini dilakukan karena penambangan tradisional ini dianggap sudah membahayakan lingkungan dan keselamatan warga. Di Desa Pancur Rendang sendiri terdapat kurang lebih 3 hektar lokasi tambang emas. Sebelumnya diberitakan, 8 penambang terjebak di lubang galian tambang akibat datangnya air secara tiba-tiba dan menggenangi area pertambangan di kawasan pertambangan emas rakyat Desa Pancur Rendang. Hingga hari ini, proses evakuasi terhadap 8 penambang asal warga Bogor, Jawa Barat ini belum bisa dilakukan karena sumur tambang masih terendam air. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya Henry Alfiandi bersama sejumlah orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang di kantor Basarnas. Penangkapan ini mendapat keberatan dari pihak TNI karena dinilai tak sesuai prosedur penanganan pidana militer. Hukum harus ditegakkan, namun jangan sampai melanggar hukum. Apalagi pelanggaran hukum ini dilakukan oleh penegak hukum. Kalau kita ketahui kemarin bahwa OTT yang terjadi atas nama Letkol ABC, kita ketahui alurnya adalah melakukan profiling dulu, kemudian penguntitan hingga penangkapan. Prosedur ini mestinya cukup panjang, dan dari pihak KPK sudah tahu bahwa ini jadi satu dilaksanakan oleh tim penyidik dari KPK maupun penyidik dari militer yang ada di dalam organisasi Jakpit Militer. Jakpit Militer ini menjadi bagian atau organisasi baru yang ada di Kejaksaan Agung. Seyogianya saran kami bisa ditangani oleh Jakpit Militer supaya nanti dalam proses ini tidak ada kesulitan. Tentu saja bisa kita prediksi
akan ada disparitas nanti dalam hal hukuman, karena proses-proses ini kan berbeda. Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan karena diduga menerima suap 88,3 miliar rupiah terkait pengadaan barang. Di antaranya pengadaan alat pendeteksi reruntuhan bangunan dan peralatan keselamatan menyelam. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya Henry Alfiandi bersama sejumlah orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang di kantor Basarnas. Henry dan anak buahnya, Koordinator Staf Administrasi Basarnas, Letkol Arif Budi Cahyanto, diduga menerima suap 88,3 miliar rupiah. Adapun 3 orang dari pihak swasta lainnya dijadikan tersangka pemberi suap. Suap untuk memuluskan proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023. Di antaranya alat pendeteksi reruntuhan bangunan dan peralatan keselamatan menyelam. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak menghormati proses hukum kasus ini. Menurut Presiden, pemerintah juga tengah membenahi sistem untuk menghindari penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa di setiap kementerian maupun lembaga. Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelumnya hanya 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT ya hormati proses hukum yang ada. Setelah ditangkap lewat operasi tangkap tangan KPK, Marsikal Madya Henry Alfiandi berdalih KPK melebihi kewenangannya karena Henry masih berstatus TNI aktif dan harus ditangani penyidik TNI bukan dari KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. KPK menyita barang bukti uang senilai hampir 1 miliar rupiah. Untuk menindaklanjuti kasus yang menjerat anggota TNI ini, KPK juga akan berkoordinasi dengan Puspom TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Jumat siang mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kedatangan dan Puspom TNI tersebut diduga terkait penangkapan Kabasarnas dalam operasi tangkap tangan KPK. Dipimpin langsung Puspom dan Puspom TNI Marsda M. Agung Handoko, tim dari Puspom TNI Jumat siang langsung mendatangi gedung KPK. Diduga kedatangan tim Puspom TNI ini untuk membahas terkait status penyelidikan KPK yang menetapkan Kepala Basarnas sebagai tersangka. Hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari Puspom TNI maupun dari KPK. Saat ini pertemuan kedua pihak masih berlangsung tertutup di dalam gedung merah putih KPK. Bapak, Agung, Julius, Pak Kapus, Pak Julius. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus dugaan suap Kepala Basarnas, kami telah terhubung dengan rekan kami Revika Sibarani di gedung KPK Jakarta. Selamat sore Revika, bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus dugaan suap Kepala Basarnas dan bagaimana perkembangan pertemuan antara Puspom TNI dengan pihak KPK yang masih berlangsung saat ini? Ya, selamat sore, Syafari Putiyasa. Saat ini kami awak media sedang menunggu rombongan TNI tadi yang didampingi oleh dan Puspom TNI, Marsda Agung Handoko, kemudian Kapuspen, Kabagumkum TNI. Ini tadi masuk pada pukul 14.43 waktu Indonesia Barat ke Gedung Merah Putih KPK, dan saat ini kami awak media tengah bersiap begitu untuk menanti keluarnya rombongan TNI ini. Tentu seperti yang tadi disampaikan, tujuan dari kedatangan rombongan TNI ini adalah mereka merasa keberatan kedua anggota militer mereka, yakni Kabasarnas Madya TNI Henry Alfiandi dan Kosmin Kabasarnas Letkol Arif Budi Cahyanto yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal pada Selasa lalu operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini tidak atas persetujuan atau permohonan terlebih dahulu kepada pihak TNI, artinya tidak berkoordinasi begitu, sehingga dari pihak TNI pun merasa keberatan begitu ada penetapan
keduanya sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dari proyek Basarnas. Dalam hal ini adalah pengadaan alat deteksi sehingga akhirnya ingin meminta penjelasan dari penyidik KPK terkait penetapan hal ini bahwa untuk level aksi Budi Cahyanto sudah diserahkan kepada Puspom TNI, sementara untuk Basarnas sendiri Henry Alfiandi ini belum. Tentu kami masih menunggu begitu karena memang dari anggota militer sendiri ini memang memiliki ketentuan khusus untuk menangani anggotanya yang terjerat dalam kasus korupsi, sehingga memang diharapkan agar KPK tidak bekerja sendiri begitu, namun akan tetapi berkoordinasi karena penetapan tersangka bagi pihak TNI ini adalah kewenangan dari TNI sendiri. Tentunya dari dan Puspom TNI juga nantinya akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Panglima TNI untuk meminta arahan begitu agar keputusan penetapan tersangka ini memang dapat dikoordinasikan melalui rapat gelar perkara begitu. Dan dapat kami informasikan memang selain dari Kabasarnas, kemudian juga dari Kosmin Kabasarnas, ini ada 4 orang lainnya atau pihak lainnya dari swasta maksud kami yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui bahwa Kabasarnas sendiri ini memang sudah menerima sebesar 88,9 miliar rupiah sejak tahun 2021 hingga 2023 ini dari vendor penerima atau pemenang lelang dari proyek Basarnas. Dan memang bisa diinformasikan juga kalau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini dilakukan pada Selasa 25 Juli lalu. Ini dilakukan di wilayah Bekasi dan juga Jakarta Timur. 10 orang ditangkap dari kegiatan OTT tersebut. Dan KPK juga telah mengamankan barang bukti uang tunai pecahan rupiah. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri sendiri sebelumnya juga mengungkap ada pembagian 10% dalam dugaan proyek Basarnas ini. Dan saat ini bisa dilihat siapa dan pemirsa di layar kaca Anda. Ini akan ada keterangan pers begitu dari pihak rombongan TNI yang diketuai atau dikepalai oleh Dan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoyo. Tentunya kita akan mendengarkan begitu keterangan dari pihak TNI apa saja tadi percakapan dengan pihak KPK, mungkin dalam hal ini adalah penyidik KPK. Seperti apa berikut kita dengarkan bersama. Baik, Revika, siapa saja pejabat dari Mabes TNI yang datang langsung ke gedung KPK dan apakah ini ada baik pemirsa, kita simak keterangan dari pihak Mabes TNI yang baru saja bertemu dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan status tersangka Kepala Basarnas. Dari sampaikan dulu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Siang hari ini kami menerima kehadiran dari Puspom TNI. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, tadi ada pertemuan kami di lantai 15 dan membahas beberapa hal ya. Dan nanti pada kesempatan ini akan disampaikan yang pertama oleh pimpinan KPK Pak Johanis Tanak, dan nanti dilanjutkan dari pihak Puspom TNI. Kami silakan juga untuk menyampaikan beberapa hal diskusi dan pembicaraan yang tadi sudah dilakukan antara KPK dengan pihak Puspom TNI. Kami silakan Pak Johanis Tanak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, wartawati yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini KPK bersama TNI yang dipimpin oleh para Kapus
Kapus POM TNI beserta rekan-rekan. Kami tadi di atas sudah melangsungkan audiens terkait dengan penanganan perkara di Basarnas yang terjadi dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan, kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH, aparat penegak hukum, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegak hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegak hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegak hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK beserta jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan-pimpinan dan Puspom dan rekan-rekan untuk disampaikan kepada Panglima, dan kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TNI, dan tentunya penyelenggara TNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelenggara negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas, tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh Puspom TNI. Kami lagi berkoordinasi nantinya bagaimana yang terbaik untuk kedua lembaga demi bangsa dan negara dalam penanganan perkara korupsi. Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Dan Puspom TNI. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Johanis Tanak sebagai salah satu komisioner KPK. Selamat sore yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Jadi tadi sudah disampaikan kita mengadakan pertemuan di atas terkait dengan kejadian atau tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas. Jadi kita aparat penegak hukum KPK maupun dari lingkungan TNI adalah polisi militer dalam hal ini, kita berkoordinasi untuk penyelesaian permasalahan ini agar lebih baik lagi.
mekanisme-mekanisme di lapangan yang mungkin ada celah, ada kekurangan, itu akan kita perbaiki bersama. Dan yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa terus terang dengan adanya kejadian tangkap tangan ini khususnya, Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan, dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum, khususnya korupsi. Yang perlu rekan-rekan catat semua, dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik dan aparat hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Silakan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai. Jadi itu yang tadi hasil pertemuan kita, supaya dalam penyelesaian ini tidak ada celah lagi. Jangan ada lagi dikotomi yang seperti selama ini terjadi di media. Sehingga akan berakibat celah-celah yang mungkin bisa menjadi terobosan untuk para pelaku korupsi ini melihat adanya ketidakkompakan antara KPK dengan TNI ataupun dengan yang lain. Jadi itu yang kita hindari. Kita semua sepakat, saya kira, untuk memberantas korupsi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk status tersangkanya, Pak, status tersangkanya bagaimana, Pak? Ya Pak, mungkin bisa biar lebih jelas Pak. Mas Ali. Ayo,